Shalom damai sejahtera Allah kiranya turun, memelihara dan memerintah dalam hati pikiran kita. Hari ini kita kembali berjumpa, tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam perlindungan, dalam pemeliharaan, dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu prioritas hidup yang diberkati Tuhan. Makasih. Tema ini akan saya sampaikan dalam 2 sesi, yaitu bagian pertama hari ini dan minggu depan kita lanjutkan dengan bagian kedua. Nah, mari kita belajar dengan segala kerendahan hati, kita buka hati kita nggak perlu minta Tuhan buka hati kita, karena kitalah yang menguasai hati kita. Jadi kita buka hati kita siapkan hati kita menjadi tanah yang subur, agar benih-benih itu tumbuh di dalam tanah yang subur itu ya. Nah, mari kita baca firman Allah. Saudara-saudara, sebelumnya kita akan membaca di dalam Kolose pasal yang 1 ayat 18. Kolose pasal 1 ayat yang ke-18, firman Allah berkata begini. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Sekali lagi, Kolose 1 ayat 18, firman Allah berkata begini. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Tubuh itu jemaat, jadi dia kepala jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia, yaitu Yesus Kristus, yang lebih utama dalam segala sesuatu. Nah, keberhasilan kita tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan. Kita melakukan banyak hal tiap-tiap hari. Dan itu bukan menjadi ukuran keberhasilan kita. Wah, saya sibuk, saya punya jadwal padat dan seterusnya. Tapi keberhasilan kita itu ditentukan dengan tepatnya prioritas hidup. Bagaimana kita bisa menempatkan hal yang utama sebagai hal yang harus diprioritaskan. Pepatah katakan hal yang utama adalah mengutamakan hal yang utama sebagai hal yang harus diutamakan. Artinya, mari kita prioritaskan apa yang paling penting, apa yang paling utama, sehingga dengan begitu maka prioritas kita akan tepat. Prioritas yang tepat akan diberkati Tuhan, dan tentu itu yang kita inginkan. Salah menempatkan prioritas hidup dapat menyebabkan banyak kegagalan, bahkan kehancuran. Orang-orang yang sibuk bekerja, mengabaikan keluarga, mengabaikan istri, suami, mengabaikan anak-anak, maka walaupun dia karirnya naik, maka rumah tangganya hancur. Kalaupun kita memprioritaskan kesibukan kita punya karir yang luar biasa, sampai kita tidak punya waktu untuk beribadah, kita kelihatannya bisa melakukan sana sini, hebat, dipanggil sana sini dan seterusnya, tapi tetap tanpa Tuhan, tadi kita katakan sebagai orang percaya, aku perlu Tuhan. Kalau kita tidak juga lupa memprioritaskan itu, tentu kita juga akan mengalami kehancuran. Kerohanian kita akan merosot, hidup kita di dunia sukses, tapi belum tentu di kekekalan nanti. Jadi, bagaimana kita menempatkan prioritas yang hidup itu? Maka penting bagi kita untuk belajar dari para tokoh yang telah berhasil menentukan prioritas hidupnya secara tepat, sehingga ia hidupnya diberkati Tuhan. Dan salah satu di antara yang kita bahas hari ini adalah Ishak. Nah, prioritas hidup yang bagaimana yang diberkati Tuhan, kita bisa lihat selanjutnya adalah yang pertama, mengutamakan Tuhan. Seperti Kolose 1 ayat 18 berkata, ialah kepala tubuh, kepala jemaat,
Sehingga ialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kalau kita lihat kepala kita ini, maka kepala kita menguasai segalanya dalam tubuh kita. Jadi kepala yang utama, kepala dipenggal, maka seluruh anggota tubuh yang lain tidak akan bergerak mati. Jadi jika Allah kita penggal dalam hidup kita, tidak kita tempatkan pada tempatnya, porsinya, maka seluruh hidup kita sebenarnya sudah mati. Nah, kita masih ingat hukum yang pertama dan hukum yang terutama dan pertama, yang mana beberapa yang lalu kita 1 bulan terpaksa harus online karena situasi penyebaran Omikron yang sangat tinggi. Jadi kita seharusnya melanjutkan dari tema yang sebelumnya kita sudah bahas 2 bagian, yaitu jika kita masih mengingat temanya komitmen dalam perjanjian dengan Tuhan. Di mana perjanjian lama, di mana perjanjian baru, yang inti sarinya adalah 2 hal, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Orang yang mengasihi pasti akan memprioritaskan orang yang dikasihinya. Itu adalah hal yang wajar. Kalau kita mengasihi seseorang, maka orang yang kita kasih akan kita tempatkan menjadi yang paling utama, yang paling kita prioritaskan. Kita punya waktu untuk dia. Bahkan untuk segala apapun juga kita berikan waktu untuknya. Bahkan kita suka dekat dengannya. Demikian pun hendaknya setiap kita. Karena itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam setiap kesibukan apapun yang kita kerjakan, bahkan urusan-urusan apapun termasuk urusan rumah tangga, maka sekalipun itu semua tadi, tetap jangan lupa bahwa carilah duluan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua urusan kita yang lain, semua kebutuhan kita yang lain, segala sesuatunya akan Tuhan tolong, ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari berkat, berupaya dan sebagainya, tapi kalau kita tetap menempatkan Tuhan yang utama, maka Tuhan tidak lupa akan hal itu. Saya berulang kali memberikan sebuah contoh, ingat ya, nggak pernah lupa bagaimana Abraham tidak terikat hidupnya walaupun dia membutuhkan Ishak. Dan ketika Ishak diberikan sebagai anak, bahkan anak perjanjian yang Tuhan sendiri janjikan olehnya, maka keturunan Abraham akan terus diberkati dan begitu banyak. Tetapi mendapat ujian, Abraham pada waktu itu tidak tahu. Kita tahu karena ending ceritanya sudah kita tahu. Kita baca cerita itu secara lengkap. Tapi kalau kita berempati situasi pada saat Abraham diuji menyerahkan Ishak, anak kandung, ya, anak sah yang disahkan oleh Tuhan, anak perjanjian, masa depan keluarga. Kasih Tuhan nanti dulu. Kalau boleh yang lain, atau boleh enggak kita kasih yang Ismail saja? Itu kan anak dari gundik. Tapi Tuhan mintanya bukan Ismail. Tuhan mintanya adalah Ishak. Tapi bagi Abraham, Tuhan tetap yang utama di atas segalanya. Itulah yang menempatkan dia menjadi bapak orang percaya. Kenapa kepercayaannya luar biasa kepada Tuhan? Kasihnya kepada Allah luar biasa, melebihi kasihnya kepada anaknya sendiri, sehingga ia tetap mengutamakan Tuhan dan dengar-dengaran kepadanya. Kita lihat Kejadian 1 ayat 1 diawali dengan kata pada mulanya Allah. Jadi awal segala sesuatunya itu Tuhan mau katakan kepada kita sekalian bahwa pada mulanya itu Allah. Allah yang ada, Dia yang berkata akulah Alfa dan Omega. Dia yang awal, Dia juga yang akhir. Dalam hidup kita setiap saat seharusnya kita tempatkan Tuhan tetap yang pertama Tuhan,
dan sampai akhir hidup kita juga Tuhan. Karena Dia yang Alfa dan Dia juga yang Omega. Karena itu coba kita periksa ketika kita bangun tidur, apakah yang kita ingat, yang kita lakukan cari Tuhan atau cari handphone? Biasanya sih cari handphone ya, gitu. Kita bangun langsung yang kita ingat apa? Apa yang kita harus kerjakan hari ini? Saya harus bagaimana dan seterusnya. Bukan Tuhan yang ada dalam ingatan kita. Kalau kita sakit, yang pertama-tama yang paling kita cari, yang paling kita ingat biasanya apa? Kita tidak mencari Tuhan, kita mencari obat. Jadi segala sesuatu yang kita utamakan, terbiasa kita itu dalam hidup keseharian kita akan membuat kita, ya itulah yang menjadi prioritas kita. Kita cuma berteori berkata, ya Tuhan tetap kok prioritas saya. Tapi apakah praktek kehidupan kita sudah membuktikan bahwa memang Tuhanlah yang utama di dalam kehidupan kita. Kita bisa nyanyi yang terutama dalam hidup ini. Tetapi apakah tindakan kita dan kehidupan kita mewujudkan benar-benar Tuhan yang paling utama? Jangan-jangan semua yang tadi, yang pertama kali kita ingat, yang pertama kali kita lakukan, itulah Tuhan kita. Padahal dalam perjanjian dengan Tuhan, komitmen kita adalah Allah kepengen, waktu itu saya katakan, Dia ingin supaya Dia Allah itu menjadi Allah kita. Dan kita menjadi umatnya. Jadi ini nyambung dengan apa yang tema seharusnya saya sampaikan. Cuma kena jeda 1 bulan, 4 minggu kita harus online. Jadi kalau kita lihat di sini Tuhan kepengen Dia jadi Allah kita. Dia jadi Allah yang menentukan hidup kita. Bukan yang lainnya. Karena itu mari kita belajar untuk membiasakan diri bahwa termasuk saya dan saudara untuk yang pertama-tama kali yang ada dalam benak pikiran kita, yang menjadi kebiasaan kehidupan kita selalu kita utamakan Tuhan. Waktu apapun yang kita kerjakan yang paling pertama kita ingat adalah Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa, usahakanlah kita tidak terganggu dengan deringnya bunyi telepon. Kadang kita suka berpikir, wah mungkin ini telepon penting banget begitu. Jadi akhirnya tiba-tiba kita stop berdoa, yang kita angkat adalah teleponnya. Seandainya saudara bicara itu dengan saya, atau saya bicara dengan saudara, terus tiba-tiba ada yang lain, kemudian kita ditinggalkan lagi bicara enak, kira-kira tersinggung enggak? Kira-kira enak enggak? Tentu tidak. Apalagi Tuhan. Jadi karena itu mari kita belajar. Sepertinya sudah kita tahu. Tapi yang penting adalah praktek mewujudkan apa yang kita tahu tadi. Nah selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12, 13 dan juga 25. Dikatakan di sana, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu yaitu Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, salah satu pribadi yang diberkati secara luar biasa oleh Tuhan adalah Ishak. Ishak menabur dan mendapatkan hasilnya yang luar biasa. Tetapi apa yang dia kerjakan itu tentu karena ada faktor Tuhan yang memberkati. Dikatakan tadi, sebab Tuhan memberkati. Nah, kenapa Tuhan memberkati? Kita bisa lihat di sini bahwa yang dilakukan oleh Ishak adalah yang pertama-tama dia ketika semua hal yang dia lakukan itu dia bangun mezbah dulu.
Dia panggil nama Tuhan dulu. Dia ingat semuanya itu. Dia libatkan Tuhan di dalamnya. Bicara tentang mezbah yang didirikan oleh Ishak adalah bicara tentang hubungan dengan Allah. Prioritaskan, libatkan Tuhan sebelum melakukan hal-hal yang lain. Kemudian setelah mezbah panggil nama Tuhan, dia bangun kemah. Kemah melambangkan tempat tinggal keluarga. Baru kemudian dia tidak bikin rumah dulu, setelah selesai bikin kemah, beres-beres baru bikin mezbah. Tidak diutamakan dulu yang kemahnya, tapi dibangun dulu mezbahnya, diutamakan panggil Tuhan, cari Tuhan, baru kemudian dirikan kemah. Setelah kemah, baru kemudian tukang-tukang Ishak tadi, ya hamba-hambanya menggali sumur. Jadi sumur melambangkan pekerjaan, bisnis, usaha, ya segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemudian menghidupi keluarga, kehidupan kita dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini bahwa Amsal pasal yang ke-10 ayat 22 ini mengatakan kepada kita, kenapa Ishak juga melakukan hal yang demikian? Berkat Tuhanlah yang tadi sudah kita lihat bahwa Tuhan memberkati Ishak, membuat dia kian lama, kian kaya, bahkan menjadi yang sangat kaya. Firman Allah Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalaupun kita pontang-panting sibuk sana sini dan melakukan upaya kita sendiri, tentunya kita melakukan itu tidak akan maksimal. Tapi ketika semua usaha yang kita lakukan ada campur tangan dan berkat Tuhan di dalamnya, maka pencapaian kita akan jauh lebih cepat dan berkat Tuhan itu enggak akan habis dengan belalang pelahap. Banyak orang mendapatkan sesuatu berkat yang luar biasa, tapi banyak belalang pelahap yang menggerogotinya. Ada banyak sakit penyakit yang harus mengeluarkan biaya, ada banyak kejadian-kejadian yang harus dikeluarkan biaya, sehingga apa yang didapat keluar, apa yang didapat keluar. Seperti kantong yang bolong atau rusak. Tetapi kalau kita diberkati Tuhan, maka kita bisa lihat ada berkat Allah yang luar biasa. Karena itu kita tempatkan Tuhan tetap yang utama. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi jangan sok tahu segalanya, sok bisa sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dalam setiap usaha lakukan kita tetap Tuhan yang benar kita lakukan, tetap kita akui Tuhan di dalamnya. Keberhasilan kita tidak kita sombongkan karena upaya-upaya atau usaha kita sendiri, tapi kita sadar bahwa itu karena Tuhan yang menolong. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, jalan kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya dibenarkan oleh Tuhan, diluruskan Tuhan. Yang gak beres terus makin diasah, makin diasah. Orang yang sayang itu kepada orang yang disayanginya, maka dia kepengen untuk supaya yang disayangi ini berjalan dengan baik, dengan benar. Tapi tentunya orang itu juga mau mendengar. Kalau dia gak mau dengar, diajarin, dibenerin, gak mau, ya tetap yang tadi. Jangan berdasarkan pengertianmu sendiri. Hidup kita tidak akan menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Kehidupan yang baik sempurna adalah kehidupan yang baik di dalam dunia dan kemudian jadi investasi yang baik untuk di kekekalan nanti. Karena itu libatkanlah Tuhan sebagai sumber berkat. Ya, kalau Tuhan kita libatkan, kalau Tuhan yang kita utamakan, seperti pujian katakan, ku perlu Tuhan. Jadi bukan hanya kita ucapkan lewat pujian, tapi benar-benar kehidupan kita merefleksikan bahwa kita benar-benar butuh Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita
memprioritaskan yang benar, prioritas hidup yang diberkati Tuhan adalah kedua, membangun relasi yang baik dengan sesama. Kembali lagi kita ingat bahwa hukum yang terutama dan kedua setelah yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu Matius pasal yang ke-20, pasal yang kelima ayat yang ke-23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara-saudara, Allah itu tidak tertarik, Allah itu akan muak ketika kita bawa kepada Allah persembahan sementara seolah-olah kita utamakan Tuhan, seolah-olah semua kita lakukan demi Tuhan, tapi hubungan kita dengan sesama itu yang kelihatan rusak, yang kelihatan tidak baik. Jadi Allah kepengen supaya yuk yang kelihatan aja, buktikan aja bahwa hubunganmu, urusanmu, segala sesuatunya, relasimu itu tidak ada masalah dengan sesamamu. Sehingga orang itu tidak mengangkat doanya kepada Tuhan dan berkeluh kesah kepadanya untuk mengadukan kita kepada Tuhan. Sementara kita persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tapi kemudian Tuhan dengar lagi yang lain sedang berbicara tentang kita yang buruk. Karena hubungannya yang rusak dengannya. Karena itu bereskan dulu. Supaya persembahan yang kita bawa kepada Tuhan menjadi lancar, naik menjadi dupa yang berbau harum. Karena itu juga Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat 18, sedapat-dapatnya, sebisa-bisanya, kalau hal itu ada dalam kendalimu, kalau hal itu ditentukan olehmu, maka dikatakan kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, semua. Kita tidak ada masalah dengan siapapun. Kalau kita hidup damai dengan semua orang, orang senang dengan kita, orang dukung kita, maka hidup kita akan jauh lebih baik. Tetapi pada kenyataan, saudara, hidup ini tidak mudah. Mungkin ada respon-respon orang lain, kita kepengennya sih baik sama dia, tapi dianya belum tentu juga memberikan respon yang sesuai dengan yang seharusnya, ya. Kita berbuat baik tapi dia tetap begitu. Salah sangka, salah paham, dan akhirnya kita punya hubungan yang terganggu. Nah, kita bisa lihat di sini, kita ini sebenarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ingat, kita memerlukan orang lain untuk membantu. Nah, kita lihat faktor terbesar yang menentukan keberhasilan dalam hidup kita itu bukanlah kepintaran kita. Karena mengandalkan kepintaran kita, titel kita, segala sesuatunya ternyata tidaklah mudah. Di dalam dunia ini, kepintaran kita, faktor kepintaran itu, kepandaian kita, keterampilan kita cuma 15% dari ki sukses yang ada. Ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh faktor koneksi, relasi. Kalau ada koneksi, relasi, kita ngelamar perusahaan, kita koneksi relasi dengan bahkan pimpinan, gampang. Udah lu kerja aja di tempat gua. Nanti dia kasih tahu HRD, nanti dia ada kirim CV, you aturlah supaya dia diterima. Beres? Tapi kalau pimpinannya, bosnya kita bermasalah, seperti dulu saya di kantor, kalau bos tidak ACC, kita kepengen tetap nggak bisa. Setiap penerimaan karyawan harus di ACC dulu sama bos pimpinannya. Setuju nggak diterima? Dia nggak setuju, nggak bisa. Tapi
ada juga faktor koneksi dengan yang lain. Orang itu punya kedekatan atau prestasi yang baik di mata bos. Saya pernah cerita bahwa ada orang yang saya mau rekrut untuk di tempat saya, di tim saya. Saya suka dengan dia, tapi bos nggak suka. Dan tentu pasti akan ketok palunya nggak bisa terima. Karena memang itu biasanya begitu. Kemudian saya coba fighting, berusaha untuk meyakinkan bos. Bos, ini baik. Dan saya garansi, saya jamin. Tenang aja. Nah, karena saya bisa menunjukkan prestasi sebelumnya, maka tingkat kepercayaan bos lebih tinggi untuk mendengarkan saya. Sehingga pengecualian saya bisa tetap menerimanya sekalipun awalnya bos berkata tidak. Nah, kenapa ada faktor ternyata saya yang membuat dia bisa masuk? Koneksi. Karena itu setiap kita kan nggak tahu ya. Kapan saya kasih renungan itu? Hidup ini seperti roda ya. Roda, kemarin ya. Roda yang berputar. Ya, kadang kita di atas, kadang di bawah. Jadi karena itu jangan lupa ketika kita di posisi atas. Jangan sombong, jangan nggak mau berteman, jangan bersikap yang berbeda. Tapi kemudian kalau kalau kita dalam kondisi di bawah, baru kita kemudian baik-baik. Enggak begitu. Enggak begitu. Di setiap situasi, keadaan apapun dan keberadaan kita, kita perlu membangun relasi dengan sesama yang baik. Karena itu akan menentukan keberhasilan kita ke depan dan masa depan yang baik. Ya, karena itu kita harus dapat menghargai orang lain, melihat sisi positif dari diri orang lain dan tidak pelit untuk memuji. Kadang kita sulit untuk berkata, wah hebat ya kamu dan sebagainya. Karena kita seringkali melihat bahwa diri kita lebih baik daripada dia. Tapi ternyata kalau kita bisa loyal untuk memberikan pujian, orang itu termotivasi dan orang itu senang dengan kita. Ya. Hindari konflik, jaga hati kita agar tidak ada kebencian apalagi sampai kepahitan. Karena setiap doa kita akan mentok jika ada kepahitan di dalamnya. Kita lihat Ishak contohnya. Dia lebih memilih mengalah, menghindari pertengkaran dengan gembala-gembala dari Gerar tempat dia ada pada waktu itu. Sekalipun dia hendak salah, dia gali, dia temukan air, dan itu adalah haknya. Tapi diklaim sama gembala-gembala Gerar, yaitu tempat di mana yang lain gembala-gembala lain, bahwa ini tanah aku loh, ini tanah kami, bukan tanah kamu. Kamu cuma numpang orang asing di sini. Akhirnya ya udahlah daripada ribut berkepanjangan, dia nggak kenapa. Dia merasa itu dia punya, kasih, ndak apa. Kita gali di tempat lain. Dia gali di tempat lain diberkati Tuhan. Kenapa diberkati? Karena dia berusaha membangun hubungan relasi yang baik dengan orang lain. Ya. Orang itu permasalahkan, kita nggak perlu permasalahkan. Nggak perlu nyimpan sakit hati dan sebagainya. Nggak perlu. Nggak perlu kemudian sikap kita berubah, kemudian akhirnya kita malah bersikap bermusuhan dengannya. Tapi tetap ya sudah ngalah saja. Waktu dia gali tempat lain, wah luar biasa hasilnya. Juga diklaim lagi sama orang lain, sama gembala-gembala Gerar itu. Ini punya kami dan seterusnya. Dia pindah lagi dan seterusnya. Artinya di sini bagi Ishak mengalah itu bukan kalah. Bagi Ishak mengalah untuk menang. Mengalah untuk diberkati. Dan ternyata benar. Itulah yang membuat keberhasilan Ishak yang kita lihat dalam Alkitab.
Kemudian seperti Ishak menabur di tanah Gerar di mana dia tinggal waktu itu, demikianlah hendaknya kita terus-menerus rajin menabur kebaikan. Karena ada saatnya di mana kita akan mengalami masa penuaian. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10 mengingatkan kepada kita bahwa janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik, ya. Jangan jemu-jemu. Karena apabila kita tidak lemah, maka ada waktunya kita akan menuai. Kita tidak lemah artinya kita nggak cuma sekedar nabur sebentar, ternyata respon kita buat baik, orang responnya nggak baik, kita stop akhirnya. Kita kalah, nggak lanjut dengan kehidupan kita. Ya, berulang kali moto saya adalah kita jadi orang yang baik. Kita berbuat baik bukan karena orang baik kepada kita, tapi karena memang kita orang baik. Jadi terus nabur kebaikan. Hari ini aku belum menuai, tapi satu ketika kita akan menuai. Menuai kebaikan, menuai berkat yang akan membawa kehidupan kita lebih baik. Nah, penutup semua ini dalam sesi pertama saya kasih 4 tips dari beberapa tips lain yang akan kita lanjutkan di sesi kedua. Tips untuk membangun relasi yang baik dan memenangkan banyak teman, supaya kita banyak teman. Yang pertama adalah jangan mengkritik yang sifatnya melemahkan. Kalau kita bermaksudnya mau supaya dia itu sadar akan kesalahannya, seharusnya kita punya cara penyampaian yang baik yang sifatnya akan membangun, dapat mudah diterima. Isi memang bisa baik. Kan maksud saya baik, tapi kalau kemasan kita, cara kita, itu sudah tidak baik, akan menjadi penangkal bagi orang itu untuk menolak apa yang kita maksudkan. Dan kalau kita melakukan itu, melemahkan, menjatuhkan, ya, apalagi menjelekan, maka tentunya akan merusak sebuah hubungan. Kata-kata negatif kita akan selalu diingat oleh orang itu, nempel di kepala, ya. Dan akan membuat orang itu menjadi sakit hati. Dan kalau itu yang terjadi, kita nggak bisa bangun hubungan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita tahu, berikanlah apresiasi yang jujur dan tulus. Tulus saya tekankan di sini. Kadang orang kalau tidak memberikan apresiasi yang tulus, akan menjadi olok-olokan. Kamu sebenarnya cuma nyindir, ngolok-ngolok, bukan tulus. Tapi kalau tulus akan kelihatan kok. Beda dengan orang yang cuma basa-basi, lip service. Kalau tulus orang ngelihat, wah dia orang baik banget. Dia terus memuji, dia terus berikan apresiasi. Wah, siapa sih yang gak suka dipuji? Begitu kan ya. Kelemahan wanita bahkan kalau dirayu, kata pepatah, begitu kan. Kalau dia dibaikin, wah dia cepat akan bisa ini. Tapi laki-laki juga sama sih. Laki-laki dibaikin juga akan juga kok baik, begitu ya. Akan baik. Jadi setiap orang, laki-laki atau wanita, tapi harus tulus ya. Itu akan terkesan baik selamanya, mengenang kita selamanya. Dan tentunya orang yang demikian dia akan senang bersahabat, bangun hubungan yang lebih baik lagi dengan kita. Yang ketiga, kita lihat di sini, kemudian jadilah pendengar yang baik saat orang lain bercerita. Jangan kemudian orang lain lagi ngomong, kita enggak memberi perhatian. Bisa tersinggung orang itu. Ya. Seolah-olah dia enggak penting, seolah-olah ada hal yang lebih penting daripada dia. Ya. Dengarkan apa yang dia sampaikan dengan penuh perhatian. Tunjukkan bahwa kita ini memang berminat atas apa yang dia ceritakan. Sehingga dia bisa cerita dan antusias kita untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan. Sehingga orang itu senang bercerita sama kita. Tidak ada orang yang senang bercerita atau melanjutkan ceritanya kalau kita sedang bercerita dia tidak memberikan perhatian yang baik. Dan jika orang itu tidak memberikan perhatian yang baik, kadang-kadang suka merasa kita ngomong udah dipotong duluan. Merasa udah tahu, merasa lebih pintar, gak ada orang yang suka demikian. Kadang-kadang orang yang seperti ini bahkan gak ngerti. Ketika ditanya, Anda gak ngerti apa yang saya ngomong kan?
kamu tetap apa yang kamu pikirkan. Walau saya ngomong A, yang ada di benak kamu saat saya ngomong A, saya cerita A, tapi yang di benak kamu adalah B. Sehingga seringkali nggak nyambung, salah paham. Saya udah ngomong kan sebelumnya kayak gini, kapan lu ngomong? Kan harusnya begini. Kamu kata, jadi ada bisa kita kutip perkataan orang yang berbeda dari orang itu pernah mengatakannya. Akhirnya hubungan pun menjadi retak. Terakhir yang keempat, hargailah pendapat orang. Buatlah orang itu merasa bahwa dirinya begitu penting, berharga. Jangan pernah merasa bahwa pendapatnya itu nggak ada gunanya. Kalau orang dihargai pendapatnya, berikutnya dia akan coba memberikan pendapat-pendapat lain. Bahkan dia nggak sungkan-sungkan datang kepada kita untuk memberikan masukan. Kenapa? Karena setiap masukannya kita hargai. Kita hargai itu belum tentu berarti bahwa kita nurutin, kerjakan apa yang dia ngomong. Enggak begitu. Kalau kayak gitu cuma jadi orang yang ABS, asal Bapak senang. Karena belum tentu setiap apa yang dikatakan orang itu benar dan tepat untuk dilakukan. Tapi setidaknya kalaupun itu tidak, kita hargai. Terima kasih untuk pendapatmu. Ya, saya mungkin saat ini belum sependapat dengan Anda. Saya punya pendapat lain. Semoga satu ketika kita bisa sama. Beres semua hubungan tanpa saling menyakiti, melukai, dan menganggap yang lain tidak ada gunanya. Biarlah semua hal ini yang pertama kita utamakan Tuhan, praktek hidup yang paling utama, bukan cuma perkataan atau simbolis bahwa Tuhan yang utama, tapi praktek hidup yang utama. Penting. Yang kedua, yuk kita bangun relasi. Relasi dengan sesama yang baik. Kalau hari ini hubungan kita belum baik dengan siapapun juga, mari coba sedapat-dapatnya. Jika hal itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Dengan begitu, kita punya hubungan yang baik, ke depan segalanya akan lancar dan semua dimudahkan. Tuhan Yesus memberkati.